Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini Allah masih memberikan kita kemudahan dalam beraktivitas, masih memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita maksimalkan untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya, kita kelak di hari kiamat semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan siang hari ini kita coba menambah pengetahuan kita tentang keislaman, tentunya yang terkait dengan ibadah. Setiap kita yang mengaku orang Islam, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tentunya beribadah kepada Allah adalah satu indikator yang dapat meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika semangat ibadah ini menurun, ya. Yang menjadi masalah ketika kita yang mengaku orang beriman, yang mengaku seorang muslim, rasa malas menghampiri kita sehingga kita tidak dapat melakukan ibadah secara maksimal. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan mengetahui bersama-sama penyebab malas ibadah, ya. Dari beberapa sumber yang saya dapat, dari beberapa literasi yang saya baca, paling tidak ada 5 faktor seseorang itu malas dalam beribadah. Ya, kita akan bahas satu persatu yang mudah-mudahan nanti ke depannya ketika kita sudah tahu, kita bisa lebih mawas diri dan lebih hati-hati, ya, sehingga semangat ibadah kita terus berkobar dalam diri kita. Nah, yang pertama, yang paling mempengaruhi seseorang itu malas dalam beribadah adalah disebabkan karena banyaknya dosa yang dilakukan. Ya, ini menjadi renungan buat kita, bahwa ketika kita malas dalam beribadah, yang paling besar penyebabnya adalah karena dosa-dosa kita yang banyak. Oleh karena itu, ayo kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita banyak minta ampun kepada Allah. Kita banyak minta ikhlas, minta ridho kepada orang yang memang kita zolimi. Agar apa? Agar kita dimudahkan sama Allah dalam beribadah. Ya, jadi yang paling besar pengaruhnya kenapa seseorang malas dalam beribadah adalah karena dosa-dosa yang dilakukan. Nah, yang kedua, kenapa seseorang malas dalam beribadah? Karena
dia tidak faham pentingnya ibadah. Jadi dia karena nggak tahu bahwa ibadah itu penting, akhirnya dia lalaikan, akhirnya dia tinggalkan. Kalaupun dia lakukan, dia melakukannya dengan terpaksa. Kalaupun dikerjakan, dia mengerjakannya dengan tergesa-gesa. Nah, ini masalah kedua. Apa? Tidak mengetahui bahwa sebuah ibadah itu adalah penting. Nah, tentu ini nanti berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan agamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang malas ibadah karena dia lupa bahwa ada kematian setelah kehidupan kita. Setelah kehidupan ini ada yang namanya fase, di situ ada yang disebut dengan mati atau meninggal atau wafat. Nah, ketika seseorang lupa tentang kematiannya, bahwa dia merasa hidup terus, nggak mati-mati, maka disitulah setan menggoda agar nanti aja ibadahnya, hidup kamu masih panjang, hidup kamu masih masih lama. Nah, akhirnya karena dia lupa tentang fase kematian ini, akhirnya dia melalaikan ibadah. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa? Orang yang malas dalam beribadah adalah orang yang tidak tahu dalam setiap ibadah itu ada keutamaan-keutamaan, ada manfaatnya di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, orang yang semangat mengerjakan ibadah karena dia tahu keutamaannya, karena dia tahu manfaatnya, makanya dia semangat. Nah, sebaliknya, kenapa orang jadi malas? Karena dia tidak tahu manfaatnya, dia tidak tahu keutamaannya. Ya, ini masalah. Masalahnya diawali dari ketidaktahuan dia tentang keutamaan ibadah itu sendiri. Ya, makanya kita disuruh belajar, kita disuruh membaca, kita disuruh ngaji, kita disuruh punya guru. Supaya apa? Ketika kita mentok dalam sebuah ibadah, kita bisa bertanya. Kalau kita punya hal-hal yang membuat ragu, kita bisa bertanya sama guru kita. Ya, makanya pentingnya punya guru seperti itu. Terus yang kelima, yang terakhir, kenapa orang malas beribadah? Karena dia berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Ya. Orang-orang yang berlebihan dalam hal-hal yang mubah ini cenderung menyebabkan dia lalai dalam setiap ibadahnya. Yang ketika dia lalai terhadap ibadahnya, maka akan muncul rasa malas untuk mengerjakan ibadah itu sendiri. Nah, perbuatan yang mubah ini apa contohnya? Banyak. Yang pertama, makan, minum, tidur, itu mubah semua. Istirahat, itu mubah. Nah, ketika seseorang sangat berlebihan dalam hal yang mubah tadi, yang biasa, ya, maka dia akan cenderung malas dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena yaitu dia lebih enak menikmati yang mubah tadi, terpedaya dengan yang mudah tadi. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi saya ulangi lagi, ada 5 penyebab kenapa seseorang malas beribadah. Yang pertama, karena dia banyak dosanya. Yang kedua, karena dia tidak paham pentingnya sebuah ibadah. Yang ketiga, karena dia lupa bahwa ada fase setelah kehidupan ini yang disebut dengan kematian. Yang keempat apa? Dia tidak tahu pahala dari setiap ibadah yang dia lakukan. Yang terakhir, orang yang malas ibadah karena dia berlebih-lebihan dalam mengerjakan yang mubah. Ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan berguna dan kita digolongkan orang-orang yang selalu bersemangat dalam ibadah, selalu mengutamakan ibadah di samping yang mubah tadi, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.